Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, di video awal tadi kita lihat adalah salah satu reka adegan di mana kejadian itu menimpa narasumber kami bernama Dio. Dan alhamdulillah Dio sudah hadir bersama kami di studio. Assalamualaikum Dio. Waalaikumsalam. Selain Dio juga sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dio, dari video tadi itu bahwa kita melihat sama-sama pacarnya Dio saat itu minta tanggung jawab sama Dio ya? Iya, benar. Iya. Boleh diceritakan kok bisa sampai segitu jauhnya kalian berpacaran, sudah seperti orang suami istri, ini gimana ceritanya? Ya, berawal kami pacaran dan kami pun nggak sadar kalau kami itu udah ngelakuin hal yang ya sangat berdosa ya Mas. Ya. Awalnya saya nggak nyangka kalau pasangan saya itu hamil. Ya, karena dia hamil, dia pun datang ke tempat saya dan meminta buat saya tanggung jawab atas kehamilan dia. Tahan dulu di situ, Pak Ustadz. Ini banyak anak muda yang berpacaran, kemudian sepertinya sudah lupa diri, sudah seperti orang suami istri melakukan hubungannya. Kira-kira nih Pak Ustadz, untuk anak muda kita ini apa yang harus mereka batasi sehingga itu tidak terjadi Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi cerita Mas Dio tadi bilang nggak sadar, nggak mungkin melakukan itu tanpa sadar. Pasti penuh kesadaran. Tetapi para adik-adikku, para pemirsa yang dirahmati Allah, Islam tidak menuntunkan adanya pacaran. Yang ada itu saling mengenal. Pengenalan apa? Pengenalan sebatas untuk mengenal dia ini siapa, anaknya siapa, apa pikirannya, dan lain-lain sebatas itulah. Tapi yang tidak dibolehkan adalah seperti pacaran yang kemudian tidak lagi sekedar mengenal, tapi jauh dari halal yang lainnya, bahkan melampaui batas kewajaran, seperti yang terjadi pada narasumber kita pada kali tadi diceritakan, yaitu melakukan hubungan suami istri yang tidak seharusnya dilakukan, karena itu hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang sudah resmi sebagai pasangan suami istri yang dinikahkan. Yang di luar pernikahan, maka itu namanya perbuatan yang diharamkan. Inilah Al-Quran surat Al-Isra menjelaskan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Mendekati aja tidak boleh, apalagi maksudnya mendekati apa? Anda sudah tahu bahwa ketika masuk di sana ada ruang setan, maka jangan terlampau jauh, gitu loh. Innahu kana fahisha wa sa'as sabila. Sungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan, karena apa? Itu adalah harkat martabat kemanusiaan orang akan hilang di sana. Caranya bagaimana? Caranya adalah hindari, jauhi, sering berduaan. Makanya hadis Nabi menjelaskan, la yahluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah seseorang bersepisipan, maksudnya berdua-duaan, kecuali ada mahram yang mengikutinya, misalkan pamannya atau apa. Tapi anak muda sekarang, paman ikut terus mengapain, kan begitu. Tapi itulah sesungguhnya agama memberikan panduan. Mas Dio, setelah pacar Mas Dio bilang hamil, kemudian reaksi Mas Dio apa? Saya dengar katanya sempat meminta untuk menggugurkan ya? Iya, awalnya kan namanya dia kan ketakutan juga ya Mas. Solusinya gimana ini? Saya bilang ya mau gimana lagi? Saya bilang dia sempat mau gugurin, minta cariin obat yang supaya bisa ngugurin itu kandungan. Tapi karena yang kuasa kehendaknya lain, ya, tidak terjadi, dan saya pun sebenarnya nggak tega ya, namanya itu kan darah daging saya kan. Walaupun saya dosa, masa sih saya harus dosa lagi? Dan akhirnya saya pun supaya dia nggak takut, saya rayu, saya kasih arahan supaya dia tetap mempertahankan bayi itu. Iya, jangan sampai gugurin. Nah, karena dia ketakutan, takut orang tuanya tahu, dia pun kabur dari rumah. Dia kabur dari rumah? Iya, dia pun akhirnya ikut saya, kami pun sempat ngekos. Ngekos? Iya. Nah, sementara orang tua Mas Dio sendiri tahu? Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, setelah itu kemudian setelah tinggal di kos, sampai berapa lama bertahan? Karena kan yang namanya hamil kan biasanya orang pasti udah tahu makin lama makin besar. Iya, hampir ada kali 5 bulan dia ikut sama saya Mas. Ya, di situ sebenarnya awalnya dia nggak pulang, tapi karena sayanya
malas kerja dan dia kan namanya orang hamil katanya aku ini butuh perhatian katanya. Dari sejak dia hamil itu aku pun nggak tahu kenapa aku berbeda loh Mas. Yang tadinya saya perhatian tapi setelah dia ngisi anak hamil saya agak kurang nggak perhatian, cuek, malas-malesan. Ya tanpa saya sengaja dan nggak saya sadari saya pun kasar ke dia karena tingkah laku dia yang beda itu akhirnya saya main tangan. Oh, jadi ada ribut-ribut di situ, berantem di situ. Ribut. Nah, kemudian saya dengar katanya dia juga setelah ribut-ribut itu sempat kabur ya? Dari tempat kosan itu. Iya, dia kabur. Di situ saya berusaha buat nahan supaya dia nggak kabur. Tapi karena dia udah mungkin sakit hati ya Mas, sakit hati banget. Akhirnya dia pun tetap melakukan kabur dari tempat saya. Setelah dia kabur ya dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Nah, Mas nyusul? Enggak, saya belum nyusul. Dia ngabari saya sekitar jam 1 malam, dia ngechat ke saya. Kalau dia itu pulang ke rumah, dia udah tahu mama sama papanya udah tahu kalau dia hamil. Ya, karena sudah usia kandungan 5 bulanan ya. Iya. Nah, di situ dia ngadu sama saya. Kalau dia itu diinjak perutnya, terus diinjak, dipukul sama orang tuanya. Karena nggak terima kalau dia itu berbadan 2. Kemudian Mas malam itu juga memutuskan untuk menyusul. Iya, saya pun langsung datang ke sana. Sampai ke tempat dia, saya pun bukannya disuruh masuk atau apa ya. Saya dihajar sama 2 bodyguardnya dia itu, anak buahnya dia, anak buah mamanya itu. Ya, supaya saya itu tanggung jawab maunya apa, kata dia. Saya bilang memang saya yang melakukan ini, memang saya yang salah. Saya yang dosa, tapi saya minta kasih kesempatan saya bilang saya sayang sama anaknya tante, saya bilang sama anaknya ibu. Tapi di situ dia nggak terima, akhirnya dia nyuruh orang 2 itu, bodyguardnya itu buat gebuk saya di depan rumahnya dia. Ya, halo Win. Halo sayang. Iya. Sayang, kamu di mana? Kamu kenapa, Win? Aku di sini sama aku. Hah? Kamu digebukin sama mama kamu? Sama aku. Kamu di mana? Saya di depan rumah kamu, tenang. Kamu tenang aja, saya bakalan ke sana. Kamu nggak usah takut. Iya sayang, iya. Bentar ya sayang. Saya langsung ke sana. Win. Win. Kamu mau apa? Ngapain kamu kesini? Aku mau ketemu sama Winnie. Mana Winnie? Ada perlu apa? Aku nggak ada urusan sama kalian. Mana Win? Pokoknya saya mau ketemu sama Winnie. Nggak bisa masuk, ngerti nggak? Winnie. Mana Winnie, Bu? Winnie mana? Aku ingin ketemu sama Winnie, Bu. Ngapain kamu kesini? Mau apa kamu? Kamu sudah merusak masa depan anak saya. Dia hamil. Salah saya apa ke kamu? Dan anak saya salah apa ke kamu? Pergi kamu dari sini. Enggak Bu, saya nggak mau pergi dari sini sebelum saya ketemu sama Winnie, Bu. Winnie mana, Bu? Saya mau bertanggung jawab atas kehamilan Winnie, Bu. Saya mau nikahin Winnie. Nikah? Kamu bisa apa? Buat apa? Mimpi kamu. Pergi. Enggak, aku tetap nggak mau pergi, Bu. Mana Winnie, Bu? Win. Kalian usir dia dari sini. Enggak. Bu, Win. Kita mungkin sebagai orang tua sedih Iya. melihat anak yang kita didik dari kecil tapi ternyata besarnya sudah melewati batas. Tapi tidak juga diperkenankan untuk orang tua melakukan kekerasan pada anak nih Pak Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Ustadz hukumnya nih? Untuk orang tua yang seperti itu harus mendidik kayak apa nih Pak Ustadz? Iya. Ini memang sampai tragis sekali ya, dan memang ini menjadi pelajaran kita semuanya. Pentingnya para orang tua mengawasi, memberikan arahan pendidikan pada anak-anak kita. Tapi ketika kasus ini terjadi, maka yang kedua adalah akal kita mesti harus kita fungsikan. Apa maknanya fungsikan? Kita bisa memahami betapa emosinya seorang tua melihat anak gadisnya kemudian dihamili orang, misalkan taruh pacarnya, otomatis kan amarah. Kenapa tidak dari awal bercerita mau meminang mau apa, itu kan bisa itu lebih awal. Karena ini kan menyangkut ada 2 hal penting, menyangkut kehormatan keluarga. Yang kedua adalah menyangkut kehormatan beragama. Yang ketiga adalah ya ini menyangkut masalah kehidupan sosial di masyarakat sana. Lah ya, tapi kan yang tadi tidak dibolehkan adalah orang tuanya kemudian anaknya sudah hamil, kemudian diinjak dan seterusnya. Seharusnya ketika anak dalam keadaan seperti ini, jangan dikira anak yang sedang tersesat ini itu pasti akan mengalami depresi kejiwaan yang luar biasa. Maka orang tua mesti harus
dengan apa ya, meskipun kita paham betul bahwa ini menimbulkan rasa malu yang luar biasa, tetapi mesti harus ada calling doll untuk apa? Untuk memotivasi anak ini jangan sampai melakukan perbuatan dosa yang lebih dalam lagi. Maknanya apa? Misalkan menggugurkan. Itu sangat besar sekali potensial untuk itu. Yang kedua ada melakukan apa? Orang bunuh diri dan untuk apa? Karena keluarganya disisihkan. Itu. Yang kemudian yang berikutnya adalah ketika ada tadi pacarnya tadi yang sudah menunjukkan sikap simpati, empati dan tanggung jawabnya, mestinya harus diselesaikan dengan cara ya sudah diatasi karena sudah terlanjur. Ibaratnya nasi sudah menjadi bubur, ya mau diapain lagi ya? Bagaimana bubur itu masih bisa diselamatkan, bisa dinikmati kan begitu. Jadi supaya apa? Jangan sampai ketika ada orang perbuatan dosa, kita ingin mencegah perbuatan dosa, tapi kita justru memicu perbuatan dosa berikutnya. Jadi ketika menyaksikan semacam ini, apa yang harus dilakukan? Tutup perbuatan dosa-dosa yang beriringan itu, minimalnya dosa pertama, yang kedua adalah ditaubati. Kan seperti itu yang terjadi. Ya. Nah, Mas Dio sudah berapa kali ke rumah pacarnya untuk mengutarakan, untuk mengajak menikah? Udah berapa kali? Ya berkali-kali Mas, namanya saya sayang kan sama dia, dan juga saya sayang sama anak yang ada di kandungan pacar saya itu. Saya pun nekat, apapun yang terjadi, saya harus bisa nikah sama dia. Sampai saya diusir, dikatain, dihina, tapi saya tetap balik lagi, karena saya pengen tahu gimana keadaan kandungannya gitu, pengen nanya. Berapa bulan, jalan berapa bulannya kan saya nanya, harus tahu kan. Karena saya tekad bulat, mungkin yang kuasa juga berkehendak saya nikah ya. Akhirnya orang tuanya pun spontan suruh saya datang ke rumahnya buat suruh nikahin. Oke, akhirnya kemudian menikah. Ya, setelah menikah, Mas tinggal di mana? Mas, setelah kami menikah ya saya tinggal di rumah orang tuanya dia. Rumah orang tuanya dia. Artinya bagaimana hubungan dengan mertua saat itu? Ya awalnya sih baik-baik aja ya Mas. Nggak ada permasalahan ya, lancar-lancar aja ya. Saya kerja ya, kerja saya kan freelance, apa aja semeraut. Tapi nggak tahu tiba-tiba pada saat itu spontan dia manggil istri saya, terus suruh kumpul di ruangan tamu. Ibu mertua saya itu tiba-tiba ngomong ke saya, Dio, ya Bu, saya bilang, saya udah kecewa sama kamu. Saya udah sangat-sangat kecewa dan saya benci sama kamu, katanya. Harusnya anak saya ini belum punya anak dan dia harusnya nggak seperti ini. Sekarang kamu apa? Kamu begini-begini aja, kamu kerjaannya nggak jelas. Saya nggak minta banyak, saya cuma minta satu. Kamu mulai sekarang tinggalkan anak kamu dan tinggalkan istri kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, Hei, kamu kemana? Kemari. ada apa Bu? Ibu kayaknya serius banget mau ngomong apa Bu? Mulai hari ini kamu harus cerai dari Winnie. Hah? Bercerai sama Winnie? Hah? Kenapa Bu? Ibu pasti bercanda kan? Iya kan? Win ibu bercanda kan Win? Saya nggak bercanda. Kamu harus ceraikan Winnie dan pergi dari sini. Sayang, Maafin aku, Mas. maaf kenapa sayang? Hah? Pokoknya kalau Mas pergi dari sini, kamu harus ikut Mas sayang. Hah? Enggak, Mas. Aku mau di sini aja ikut Mama. Dengar kan? Sudah pergi. Enggak. Kalau saya pergi, Winnie harus ikut dengan saya, Ma. Saya bilang pergi. Jangan pernah menemui anak saya sebelum kamu kaya. Win, sayang. Ada nggak alasan lain mungkin? Karena saya dengar kabar bahwa Dio sama istrinya beda agama ya, betul ya? Iya, satu itu beda Nah itu agama. waktu itu menikahnya secara apa ya? Nikah siri. Nikah siri maksudnya? Dia ngikut ke agama saya, ke Islam. Jadi pada situ dia ikut Islam. cara Islam menikahnya. Cuma nikah siri karena kan ini anak kan harus disahkan dulu kan, akunya harus nikah sama Setelah itu dia tetap Islam atau beda masih? Atau Islam. dia baik lagi? Dia Islam tapi ya cuman mungkin disebut KTP ya Islamnya, tapi untuk menjalani sih enggak. Pak Ustadz,
Ini gimana nih Pak Ustadz? Oke, menikahnya dengan cara Islam, tapi dia membinanya itu dengan artinya bukan dalam kesadaran diri sendiri, masih beda agama nih Pak Ustadz. Iya. Berarti kan kalau kita lihat tadi saat pernikahan itu istrinya sudah ikut memeluk bersama dia apa tidak? Nah, sudah mualaf atau? Iya. Jadi begini Mas Farid, dalam konteks hukum Islam di Al-Quran itu menjelaskan begini. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah laki-laki menikahi wanita-wanita musyrikat dalam kaitan di sini. Sehingga mereka yang mau dinikah itu beriman. Lebih baik kamu menikahi misalkan seorang wanita hitam pekat kulitnya misalkan, tapi dia beriman, itu lebih baik daripada engkau menikah dengan seorang wanita cantik yang memukau kau tapi berbeda agama. Apa maknanya? Ini para pemirsa sekalian harus difahami. Bagi yang memahami tentang pluralitas atau tentang pluralisme, bukan berarti ini sangat sektarian, bukan. Tetapi adalah panduan, sama juga dengan agama yang lain juga seperti itu, ada yang diberikan. Apa maknanya? Islam memberikan pandangan yang sangat luas kalau orang berbeda agama. Kalau kita buka di dalam tafsir Al-Misbah misalkan, atau tafsir Ibnu Katsir, jelaskan panjang lebar. Orang beda rasa saja, mohon maaf, misalkan istri kita suka sarapannya makan roti, kita suka nasi, itu aja bisa menimbulkan percekcokan kok. Ketegangan kalau tidak saling memahami. Orang beda budaya, satunya misalkan suka pagi begini, satunya suka itu berbeda. Apalagi dalam menyangkut wilayah agama. Jadi Allah yang Maha Tahu bisa, karena itulah orang diminta supaya Pak, ketika sudah saling seagama, orang bisa saling memahami, itu jauh seperti itu dan banyak kasus yang lainnya. Ya, tapi ketika kasus Dio tadi, perempuannya sudah memeluk, maka dalam pandangan Islam, maka ini sudah tidak ada persoalan, sudah dibenarkan, karena kan sudah seiman masing-masing. Soal misalkan KTP atau tidak KTP itu kan tergantung pada kita, maka itulah pentingnya ketika ada orang yang sudah mualaf, kewajiban kita suaminya atau kewajiban saudaranya muslim yang lain adalah memberikan bimbingan, pembinaan supaya menjadi orang mukmin yang baik. Yang otomatis kalau mukmin yang baik, maka dia akan banyak memberikan manfaat pada yang lainnya. Oke. Lalu Pak Ustadz, nih gimana nih zaman sekarang ini banyak terjadi nikah beda agama nih Pak Ustadz. Kalau Gimana misalkan menyikapinya? terjadi pernikahan beda agama, maka tidak bisa itu menikah misalkan yang laki-laki muslim, kemudian yang perempuan, kemudian nikahnya di mana? Nikahnya adalah catatan sipil. Tidak di KUA, karena KUA itu kantor urusan agama itu hanya menikahkan orang yang satu agama. Maka harus catatan umum. Itu kan banyak terjadi, saya tidak ingin menyebut, ada beberapa artis yang dulu melakukan itu adalah ya memang kasus seperti itu, dan ternyata di kemudian hari kan tidak lama berlangsungan karena sudah muncul kan ketegangan. Ketegangan muncul itu menyangkut begini Mas Farid. Ketika sendirian iyalah, misalkan cintaku padamu udah seumur hidup, yang lainnya udahlah, kira-kira begitu. Tapi ketika sudah punya anak akan muncul persepsi. Anak ini ikut agamanya siapa? Ikut agamanya bapaknya, itu ikut agamanya ibunya. Itu pasti masing-masing punya keinginan untuk ingin bawa anaknya. Akhirnya apa? Anaknya itu menjadi perbedaan yang luar biasa. Belum lagi nanti pada aspek yang sangat spesifik ketika orang merasakan. Kalau dia ikut ibunya dia, saya tidak punya anak. Bagaimana nanti ketika saya meninggal? Siapa yang mendoakannya? Itu muncul. Begitu juga ibunya sebaliknya. Ketika ikut juga merasakan hal yang sama. Bagaimana kebaktian dia dan lain-lainnya. Jadi pendek kata para pemirsa yang dihormati Allah, mari kita jalani rambu-rambu agama. Majelis Ulama Indonesia juga telah memberikan panduan fikih dalam pernikahan, fikih munakahat. Begitu juga agama lain juga memberikan panduan. Saya banyak bersahabat dengan saudara-saudara kami agama yang lain juga menjelaskan hal yang sama dalam konteks ini. Mari kita menghormatinya. Lah kasus ini tadi kan bisa kita lihat kan, keluarganya keberatan karena mungkin berbeda. Ketika masuk di dalam, ibunya juga keberatan karena masih melihat tadi itu. Jadi lagi-lagi makanya hadis Nabi kan menjelaskan wanita itu dinikahi karena 4 hal. 4 hal itu apa? Yang pertama limalia kecantikannya. Yang kedua karena apa? Itu lijamalia kecantikannya. Limalia karena ada bendanya. Nasabia karena keturunannya. Walidinia dan karena agamanya. Tapi agama dari ketiga ini Islam meminta fadfar bidatidin, pilih yang karena faktor agamanya, karena itu akan menenteramkan dan akan memberkahimu. Jadi agama telah memberikan panduan hidup dalam kehidupan kita. Oke, Pak Ustadz, kalau untuk urusan beda agama pernikahan itu kalau secara agama pasti tidak sah ya Pak Ustadz ya? Ya, kalau dalam pandangan agama Islam tidak sah. Nah, apakah itu masuk perbuatan zina Pak Ustadz? Loh, kalau misalkan kalau kita buka di dalam fatwa putusan Majelis Ulama itu masuk dalam kategori itu. Berarti mohon maaf, ketika dia selalu melakukan itu dia udah masuk hitungan ya, zina. Masuk dosa, mohon maaf sekali. Kalau ini kita bukan berarti sangat setan, ini pandangan agama misalkan turunan agama Islam. Tapi kalau orang ingin masuk sebagai warga negara, hukum negara memberikan pelindungan juga sebagai warga negara, bukan sebagai orang beragama. Sebagai warga negara diberikan lindungan karena asas masing-masing saling mencintai sudah, tapi nikahnya tidak di KUA, tetapi nikahnya adalah di kantor catatan sipil. Diberikan.
Atau kemudian nanti ketika ada persoalan, misalkan ketika sudah cerai di mana ini, dibawa cerai di hukum Islam, loh saya tidak ikut hukum Islam kok, Anda mau terapkan saya di sana, misalkan istrinya, atau sebaliknya, maka di mana, di pengadilan umum dia cara memberikan keputusannya. Jadi kan udah berbeda kan di sini. Itulah saya kira hukum Islam yang kemudian sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu sangat jelas dan detail mengatur hal-hal tersebut. Semuanya demi kemaslahatan bersama. Lalu gimana Pak Ustadz jika status anak ini kan beda nikah, berarti dia nggak ikut nasabnya ayahnya ya Pak Ustadz ya? Tadi kan sudah menikah tadi kan? Oh, dia udah menikah. Ya, jadi kalau di dalam al-a'imah al-madzhab, 4 imam ini ada terjadi perbedaan pendapat. Kalau misalkan Imam Syafi'i menyatakan ya nasabnya ikut kepada bapaknya. Jadi ketika sudah hamil kemudian dinikahi sah dia. Ada ulama menyatakan ikut nasab sana. Tapi 3 ulama lain menyatakan tidak. Dia pernikahannya sah, tetapi urusan di perutnya tidak karena dilakukannya sebelum dia menikah. Karena itu apa konsekuensinya para saudara-saudariku yang dirahmati Allah, pentingnya kehati-hatian. Nanti itu ada perkaitan, Mas. Kalau anaknya ini lahir anak laki-laki nggak ada persoalan karena dia tidak perlu wali. Tapi kalau anaknya ini perempuan, maka harus wali. Walinya siapa? Dalam kaitan ini tidak bisa diwalikan oleh ayahnya karena dia berbeda. Walinya siapa? Nanti walinya hakim. Jadi di sini mohon maaf saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang punya, mohon maaf ketika masa lalu punya kasus semacam ini, hati-hati, jangan sampai dinikahkan pada tadi, tapi serahkan pada wali hakim supaya apa? Pernikahannya sah. Belum lagi nanti kalau punya saudara laki-laki, bapaknya tidak ada, siapa yang menikahkan? Persoalan panjang, ada 4 masalah ini. Kalau kita buka di dalam masail fikih, masalah-masalah fikih kontemporer itu jelas sekali. Itulah saya kira kenapa proses hukum pernikahan itu begitu dilindungi, tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan proteksi kita dan garis keturunan kita. Ya, baik. Mas Dio, saya dengar juga katanya Mas Dio sempat dipaksa untuk melakukan ritual-ritual dari keagamaannya dia ya? Iya. Seperti itu ya? Ya benar, itu sempat dia ngajak saya untuk berpindah agama, berpindah ke kepercayaan seperti kayak ngajak, kamu mau nggak aku baptis katanya. Loh, aku bilang kalau untuk dibaptis aku nggak mau. Aku kan secara sah dari kecil aku memang Islam. Kalau kamu maksa ya aku nggak bisa. Tetap aku nggak akan mau kalau untuk namanya dibaptis. So, artinya dia tadinya mohon maaf ketika menikah dia kondisinya mualaf, ketika sudah tinggal di situ dia sudah balik lagi ke agama sebelumnya. Ya. Ini yang dikhawatirkan pernikahan beda agama seperti ini Pak Ustadz ya? Kalau tadi kan sesungguhnya sudah menjadi mu'alaf. Kalau cerita Mas Dio tadi kan, cuman tidak sekedar mu'alaf, inilah pentingnya pembinaan. Nah, ketika orang sudah menjadi mu'alaf, kemudian kembali lagi itu namanya murtad. Gitu lah. Murtad lah ketika di sana. Nanti apa konsekuensinya? Konsekuensinya panjang lagi. Konsekuensinya adalah sampai masalah warisan, nanti dia misalkan, dia tidak bisa mewarisi hartanya dia. La yarisul kafirul muslimah, tidak dapat mewarisi orang non muslim atau orang kafir kepada orang muslim. Jadi misalkan bapaknya muslim, anaknya tiba-tiba beda agama, anaknya sudah tidak dapat lagi warisan dari bapaknya karena agama yang memisahkan gitu. Soal hadiah bapaknya berikan nggak ada persoalan, tapi kalau warisan menjadi persoalan, hukum Islam dijelaskan. Jadi pernikahan itu merembetnya masalah perdatanya panjang sekali. Jadi inilah kenapa betapa indahnya hidup di negara kita Republik Indonesia ini, semuanya sudah diatur oleh undang-undang, belum agama diadopsi, undang-undang positif diadopsi, semua memberikan aturan dalam kaitan untuk kasus Mas Dio tadi. Jadi kita senang ketika Mas Dio menyatakan loh kami dari kecil sebagai innani minal muslim, kemudian diajak agama lain, tidak, ini adalah bagian dari identitas. Itu adalah pentingnya. Dan sekaligus inilah saya kira relasi yang perlu penghormatan antara agama lain, bahwa la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam mengikuti agama. Jadi ketika dia menjelaskan udah lakum dinukum, agama sana, waliyadin, dan ini agamaku, sehingga inilah saya kira harmoni kehidupan berbangsa. Ya, nah Mas Dio itu nanti waktu itu disuruh cerainya itu karena beda agama atau memang karena kurang materi? Ya, untuk masalah dia suruh saya cerai itu sih sebenarnya ada 2 faktor. Satu, masalah materi, kedua ya mungkin agamanya ya. Artinya dua faktor itu ya? Iya. Yang Mas Dio meyakini gitu? Yang pastinya sih saya percaya sih masalah materi. Masalah materi yang Mas Dio yakini gitu. Oh, Ustadz, di luar dia beda agama segala macam itu ada mertuanya minta untuk bercerai nih cuma karena faktor materi lah misalnya meyakini itu nih. Jadi kalau ada orang yang menikah sama-sama agamanya, lalu lain nggak ada persoalan, kemudian suatu saat suaminya ini taruhlah misalkan jatuh, pilot mendesak, kemudian akhirnya
ekonominya turun kemudian ibu mertuanya itu meminta cerai, maka tidak dibolehkan. Hukum agama menjelaskan orang tidak boleh meminta anaknya diceraikan atau untuk menceraikan kepada istrinya karena faktor yang tidak berdasarkan syari. Faktor syari itu artinya apa? Perselingkuhan itu dibolehkan. Kamu dia sudah melanggar tuntunan agama begini. Misalkan kemudian tidak menyuruh anak-anaknya sholat, pokoknya anak itu kamu dilarang sholat, tuntunan agama misalkan, itu dibolehkan dalam kaitan di sana. Tetapi kalau hanya karena faktor ekonomi, misalkan kekurangan, bukan. Harusnya orang tua itu justru memotivasi, menguatkan, kamu sudah menikah, punya tanggung jawab pada istri dan anakmu, ayo bangkit, ayo kamu bekerja, Tuhan pasti akan memberkahi, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan padamu. Mestinya memotivasi itu, bukan semakin melemahkan. Inilah saya kira penting juga orang tua memberikan penghargaan, apresiasi, motivasi kepada anaknya supaya bangkit. Karena kita tidak tahu di antara kita. Mungkin sekarang kita sedang dalam keadaan kaya, tapi suatu saat roda takdir Tuhan diputar, enggak juga. Karena kita punya banyak pengalaman. Saya punya pernah pertama mengajar seorang murid gitu. Sekarang luar biasa menakjubkan begitu. Saya masuk di suatu tempat wilayah, kemudian diajak mampir. Ini apa ini? Ini perusahaan saya, Ustaz. Ini apa ini? Ini perusahaan saya. Saya bilang, subhanallah, takdir Tuhan. Padahal dulu ketika dia kuliah, saya masih ingat sekali dia sering izin, Pak, saya mohon izin, saya nggak bisa ikut kuliah karena di tempat lain saya kerja. Kenapa kerja? Karena seperti udah. Akhirnya saya kasih udah kearifan personal. Nah, inilah saya kira bagian kemudian memotivasi. Sama dengan berkeluarga, supaya Allah merahmati kita semua. Ya, nah Mas Dio setelah diusir diminta cerai, Mas Dio keluar dari rumah itu. Iya, ya mau nggak mau ya, saya kan namanya diusir ya Mas. Ya, saya sadari itu rumah orang kan. Ya, saya pergi, tapi yang saya sayangkan kenapa pada saat itu ya istri saya itu bukannya ikut atau apa atau gitu, menahan, bisa ya gitu. menahan supaya saya tuh jangan pergi. Ini malah dia itu seakan-akan membiarkan. Oh ya udah kamu pergi. Sekarang seakan-akan itu secara tidak langsung emang dia nyuruh aku pergi juga. Itu yang saya sayangkan. Kenapa? Adakah keinginan untuk balik gitu, untuk menarik, atau pernah nggak ngomong ke istri ikut saya aja gitu? Ya pernah. Terus? Tapi dia tetap nggak mau. Dia nggak mau. Nggak menghiraukan, seakan-akan sama saya itu nggak pernah kenal, cuek gitu loh. Oke, udah berapa lama berarti nih dari semenjak kalau Dio diusir sampai sekarang, udah berapa lama nggak ketemu sama anak? Nggak ketemu sama anak, ya udah hampir 6 bulan ya. Udah hampir 6 bulan. 6 bulan ini. Tapi dia memberikan ruang nggak buat Mas Dio untuk datang ke rumah ketemu anak, atau yang benar sama sekali diputus begitu aja? Iya, diputus. Nggak kasih kesempatan untuk saya nemuin anak saya. Bahkan buat ngelihat status anak saya pun nggak bisa saya. Bahkan saya kalau mau ngelihat status anak saya itu dari HP teman saya yang berteman sama dia di WhatsApp. Itu saya sering. Kalau saya kangen, saya hubungi teman saya, tolong lihat dong status anak saya, istri saya. Dia dikasih lihat, oh iya nih, dia lagi selfie sama anakmu. Terus saya minta fotonya. Dari situ aja saya bisa lihat anak saya. Tapi kalau untuk saya berapa kali telepon ya Mas, saya mau ketemu sama anak saya. Saya kangen gitu. Tapi dia tetap, udah lupain aja, Dio kamu gak usah hubungi saya lagi. Kami udah bahagia sekarang. Aku bilang, kebahagiaan kamu kan itu kebahagiaan aku. Aku bilang, itu kan anak aku. Aku bilang, aku wajar untuk melihat, wajar aku untuk menemui. Aku mau kasih nafkah, kenapa gak mau? Aku bilang. Tapi dia tetap jangan, gak usah. Kami udah bahagia, lebih baik kamu lupakan aku sama anakmu. Anggap aja nggak pernah ada. Pak Ustadz, nih hubungan ayah sama anak sudah diputus nih Pak Ustadz. Gimana nih hukumnya Pak Ustadz? Iya, saya sedih sekali, ikut sedih ya. Sebab bagaimanapun itu adalah darah dari seorang ayahnya, pasti ayahnya akan mencari turunan darahnya gitu. Dan turunan darahnya pasti suatu saat memerlukan ayahnya gitu loh. Kan nggak bisa diwalikan pada yang lain. Maka para pemirsa, sepatutnya kita harus bisa menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ada suami istri terpisah, kemudian kita sebagai ayahnya, maka kita boleh membenci ayahnya. Tetapi jangan sampai kemudian kita ikut melibatkan supaya anaknya ayahnya itu membenci kepada pada ayahnya, dan ayahnya sebaliknya. Beri ruang, sebab bagaimanapun, sehebat sebagai apapun anak itu dalam lingkungan keluarga bersama ibunya, dia masih punya ayah dan dia pasti akan mencari ayahnya. Beri ruang. Tujuannya apa? Untuk ketenangan psikis anak itu, sehingga kelak akan muncul jiwa-jiwa besar dia. Salah satunya adalah ayahnya sekalipun tidak ikut dalam satu rumah, tapi ada memberikan. Inilah saya kira
agama itu memberikan penghargaan orang bisa putus status dengan istri tetapi tidak pernah bisa putus status dengan anaknya. Nah, Mas Dio masih cinta sama istri? Masih, Mas. Masih ingin kembali? Masih sangat masih. Kalau misalnya kita kasih kesempatan ruang buat Mas Dio ingin mengatakan ke istri, ke anak, apa yang Mas Dio ingin sampaikan? Ya, buat istriku, ya kalau memang ada rasa sayang sama saya, ya tolong pertemukanlah saya sama anak saya. Kalau memang saya kurang atau kurang mampu, ya kasihlah saya kesempatan buat memperbaiki semuanya. Ya, saya minta tolong jangan pisahkan saya sama anak saya. Karena itu kan darah daging saya. Ya, walaupun kamu nggak mau lagi sama saya, ya untuk anak ya jangan kamu pisahkan ke aku, itu aja. Mas Dio sudah ada ketetapan hukum untuk Mas Dio bercerai sama dia? Belum? Karena saya nggak bisa nuntut, karena kan saya nikahnya nikah siri, Mas. Pak Ustadz, Ya. ini masalah lagi nih Pak Ustadz. Misalnya nih, Mas Dionya atau istrinya memutuskan untuk berkeluarga lagi. Ini gimana nih Pak Ustadz urusan pernikahan sebelumnya? Ya. Kalau dalam kaitan hukum agama kan ketika dia sudah keluar dari agama kan tidak putus. Sudah putus ya? Sudah putus artinya? ya dengan sendirinya. Yang kedua, apalagi ini tidak ada catatan, baik itu catatan di Kementerian Agama, KUA dalam hal ini, atau dalam catatan pengadilan negara, maksudnya pernikahan negara gitu. Pernikahan negara maksudnya melalui pengadilan karena beda agama. Lah, para pemirsa sekalian, apa pelajaran penting dari kisah ini? Ketika ada dua anak manusia menikah secara siri, kalau misalkan muslim dengan muslim siri sah memang secara agama, tetapi secara undang-undang negara belum disahkan gitu loh. Belum disahkan karena belum dicatatan. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ketika terjadi misalkan seperti ini kemudian punya anak, masing-masing tidak punya keterikatan negara untuk menuntut karena nggak ada alat buktinya gitu loh. Yang kedua adalah ketika nanti sudah dewasa, apa itu pembagian harta, gonogini atau pembagian warisan, tidak dapat lagi. Tidak dapat dalam makna apa? Ketika dia menuntut ke pihak lembaga negara, tidak ada karena tidak ada surat negara sebagai bukti keterikatan dari mereka berdua. Pada kesempatan pagi ini kita menyaksikan bagaimana Mas Dio ini adalah wujud daripada ketika hanya mengandalkan bisiri dengan siri tadi, ternyata tidak catat negara menyulitkan pada dia tentang hak kepada anaknya, hak tuntutan yang lainnya dan seterusnya. Saya kira ini bisa kita ambil pelajaran untuk kita semuanya. Ya, Pak Ustadz, selain usaha untuk terus mencoba mencari tahu untuk berdekat dengan anaknya, Pak Ustadz, Ya. kira-kira doa apa yang bisa Mas Dio panjatkan, karena kekuatan doa siapa tahu bisa merubah itu semua. Iya, yang pertama Mas Dio harus menyadari bahwa tadi kan, mohon maaf, tadi kan masa lalu tadi kan sudah disadari dan sudah diakui ini kan penuh dosa. Iya. Maka tentu sebagai orang beragama, pengakuan dosa kita kepada Allah dengan cara apa? Memohon ampun, istighfar secara lisan. Yang kedua adalah dengan taubat yang sungguh-sungguh, itu harus dilalui. Yang ketiga, karena masih punya anak, berdoalah kepada Allah, memohon kesempatan bisa memperbaiki diri untuk bisa menyelamatkan anaknya supaya ikut bersama Mas Dio dan kemudian ini membangun masa depannya. Mudah-mudahan Allah, dan yang ketiga adalah memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada istri dan pada anaknya tadi itu. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita nggak tahu kuasa Allah kemudian mengetuk hatinya dan kemudian akhirnya mau kembali. Ini adalah bagian dari keajaiban Allah ketika hambanya bersungguh-sungguh taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas sama-sama. semua nasihatnya. Dio, saya berharap sih untuk coba bisa diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Intinya adalah jangan berhenti berdoa, jangan berhenti untuk terus beribadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan juga bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.